Untuk teman-teman, terutama teman-teman siswa baru, jangan takut untuk memulai. Kalau itu dirasa hal yang baik dan hal yang perlu kita lakukan, lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaro, jumpa lagi dengan saya Azimatun Nikmah. Inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Sobat Mansaro, saya ingin mengucapkan selamat datang di tahun ajaran baru, tahun pelajaran 2022-2023. Bagi kalian kelas 11 dan juga kelas 12, selamat memulai hal baru, memulai pembelajaran baru, memulai beradaptasi dengan guru baru mungkin. Dan juga untuk siswa baru, khususnya untuk kelas 10 dari MAN 1 Bojonegoro, selamat datang di lingkungan baru di MAN 1 Bojonegoro. Nah, ngomong-ngomong tentang siswa baru nih di MAN 1 Bojonegoro, selain adanya masa ta'aruf siswa atau matsama, dari madrasah juga mengadakan agenda, yakni pelaksanaan psikotes. Nah, pada kesempatan kali ini, kira-kira apa saja sih psikotes yang diterapkan di MAN 1 Bojonegoro? Hal-hal apa saja yang diujikan terkait di psikotes ini? Pada kesempatan kali ini, Podcast Mansaro telah berhasil mendatangkan ketua lab dari Laboratorium Psikologi Terapan dan juga Kesehatan Mental dari Fakultas Psikologi UIN Malik Ibrahim Malang, Ibu Umdatul Khairat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa bisa datang ke MAN 1 Bojonegoro hari ini, luar biasa. Saya setiap kalau ada yang pertama kali datang ke MAN 1 Bojonegoro itu pasti selalu saya tanyakan, Bu, kesan pertama kali masuk ke MAN 1 Bojonegoro itu bagaimana? Kesannya luar biasa ya. Tadi saya diajak jalan-jalan oleh Pak Kepala Madrasah. Kita keliling, mulai dilihatkan di lab-labnya yang dipunya MAN 1 Bojonegoro. Ini sangat-sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Iya, lengkap. Sangat lengkap. Iya, sangat lengkap dan benar-benar memfasilitasi siswa. Oh iya. Terus nih Bu, bicara terkait psikotes ini. Sebelum saya mau memasuki ke psikotesnya sendiri, saya ingin tahu dong Bu tentang Laboratorium Psikologi Terapan dan Kesehatan Mental yang ada di Fakultas Psikologi UIN Malik Malang. Itu seperti apa sih Bu? Ada apa aja sih yang di dalamnya itu Bu? Jadi lebih menunya ya. Menunya apa saja? Ada apa yang disediakan di situ itu apa saja gitu Bu? Kalau bertanya tentang lab psikologi terapan ya. Lab psikologi terapan memang bergerak di layanan psikologi yang sifatnya memang praktis terapan ya. Terapan. Jadi di lab psikologi terapan Fakultas Psikologi itu ada layanan psikotes seperti ini. Ini kaitannya dengan asesmen ya. Sebenarnya kita nggak cuma di sekolah, tapi biasanya kita juga di kayak semacam penerimaan karyawan baru, penempatan karyawan juga kita melayani. Tapi kalau di sekolah lebih banyak memang untuk tes bakat minat kita. Jadi mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi kita melayani. Berarti tergantung dari tingkatan-tingkatannya seperti itu. Jadi menu kita kasih menu terserah wes. Masyarakat pengen yang mana nih, kita punya menu ini, monggo dipilih aja kayak gitu. Sebenarnya nih Bu, kalau tentang sebenarnya ada perbedaan nggak sih Bu antara tes psikologi dengan psikotes, itu sama aja atau berbeda? Sama aja? Ada yang bilang berbeda, ada yang bilang sama, tapi sebenarnya esensinya sama aja. Untuk itu masyarakat, untuk tesnya dan lain sebagainya itu bagaimana untuk ngetesnya? Apakah kalau untuk kerja ya berarti ya sesuai dengan mungkin apa tentang apa yang dibahas dan sebagainya? Kalau tes bakat minat biasanya kita mengukurnya itu bakatnya siswa. Bakat siswa ini kaitannya dengan intelijensinya, kemudian bakat-bakat yang dibawa dari intelijensi, jadi dari bawaan, faktor bawaannya. Kemudian kita lihat juga minatnya anak itu kemana, kemudian kita integrasikan juga dengan kepribadiannya seperti apa, sampai ke gaya belajarnya.
Gaya belajar. Iya, gaya belajar anak yang seperti ini dengan minat yang seperti ini, bakatnya yang kayak gini, kira-kira harus kayak gimana sih nanti mengelolanya. Itu nanti hasilnya bisa kelihatan di situ. Berarti dari psikotes dari ini, dari Winanti, dari Man 1 Bojonegoro, dari siswa Man 1 Bojonegoro, outputnya nanti dihasilkan apa sih bakatnya si anak? Betul. Per individu atau per individu? Per individu. Kita lihat per individu. Karena kan kalau kita melihat kemampuan anak itu kan nggak bisa kita generalkan. Satu anak pasti sama dengan yang lain, kan nggak bisa. Jadi harus kita lihat per masing-masing individunya. Anak ini kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, kemudian minatnya arahnya kemana. Itu harus kita lihat masing-masing individunya. Masing-masing individunya. Berarti kalau untuk nanti kan pasti ada hasil akhirnya dari psikotesnya ini. Sebagai guru dulu, sebagai guru apa sih Bu yang seharusnya dilakukan dari hasil outputnya ini? Kalau sebagai guru, jadi dari gambaran hasil tes yang sudah didapatkan, nanti kan ada gambaran bakatnya ya, bakat yang itu juga termasuk kemampuan potensi yang dimiliki juga. Itu kemudian kan dilihat, sudah kelihatan juga minatnya, kemudian kelihatan juga kepribadiannya. Nah, nanti guru melihat dari situ bisa mengarahkan, anak-anak ini lebihnya di mana, kira-kira saya harus menstimulasi apa nih si anak ini. Kalau misalkan matematiknya rendah misalkan, atau kemampuan berhitungnya rendah, nah nanti bisa distimulasi lebih di situ. Kalau misalkan minatnya ada di kedokteran, atau kalau misalkan minatnya ada di bahasa, ternyata kemampuan verbalnya rendah, berarti saya harus menstimulasi lebih di kemampuan verbalnya agar dia bisa survive dengan minat yang dimiliki. Jadi seperti itu. Berarti seumpama nih Bu ya, si anak minat kedepannya dia ingin di kedokteran misalnya, ternyata dari hasil psikotesnya dia lemah di bidang, mungkin kalau ini penjurusan ke pembelajaran nggak sih Bu? Maksudnya di pelajaran ini dia ternyata lemah dan lain sebagainya, masuk ke situ atau enggak? Kalau di pelajaran sebenarnya spesifik enggak, tapi kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh anak yang sudah terlihat di hasil tes bakatnya itu nanti bisa diintegrasikan ke mata pelajaran. Misalnya kemampuan hitung itu pasti berhubungan dengan matematik, logikal, atau verbal listeningnya, kemampuan penalaran verbalnya itu nanti pasti berhubungan dengan misalkan dia berminat di broadcasting, atau misalkan dia berminat di hubungan publik misalkan. Nah, itu nanti bisa dihubungkan ke sana. Jadi itu. Misalkan jurusan IPS dia harus unggul di bagian apa, IPA dia harus unggul di bagian apa, nanti bisa dikembangkan dan dilihat dari situ. Kayak gitu. Berarti sangat mendetail sekali. Insya Allah sangat mendetail yang kita. Kalau untuk orang tua, ini kan tadi kan untuk untuk guru kan mungkin nanti gaya belajarnya, mungkin yang stimulus harus apa, minatnya di apa. Kalau untuk orang tua sendiri nggak jauh beda sih sebenarnya, karena kita di dunia pendidikan itu harus bekerja sama antara siswa, kemudian guru dan juga orang tua. Jadi apa yang diterapkan guru di sekolah itu juga harus diikuti orang tua di rumah. Pola apa yang terlihat di rumah, yang diterapkan di rumah itu juga sebisa mungkin diimbangi dengan apa yang ada di sekolah. Jadi tugasnya guru dan orang tua juga sama. Kalau misalkan anak lemah di matematik dan mengandalkan hanya pembelajaran di sekolah, ya berapa jam sih anak yang anak berada di sekolah itu? Nggak lama kan? Lebih lama kalau di rumah mungkin itu tugas orang tua di situ untuk membantu anak mengembangkan. Tapi untuk sekarang itu mungkin sudah jarang ya Bu ya. Tapi kalau saya lihat itu orang tua itu lebih mungkin kadang untuk minatnya si siswa ini pengennya ke A mungkin. Nah si orang tua ternyata pengennya ke B. Untuk menyamakan itu juga apakah perlu dari hasil psikotesnya itu untuk penerapan dan sebagainya, apakah perlu untuk pendekatan itu? Itu masalah klasik yang banyak sekali di orang tua dan siswa ya. Memang hasil tes itu bisa menjadi modal, istilahnya sebagai dasar. Misalkan ada gap antara kemauan orang tua dengan siswa, nanti bisa, kuncinya sih di komunikasi tetap. Bagaimana anak mengkomunikasikan keinginannya ke orang tua, bagaimana orang tua mentoleransi apa yang diinginkan oleh si anak. Karena kan kita nggak mungkin ya sebagai orang tua terus kita saklek, pokoknya saya dulu pengennya ke jurusan kedokteran, karena saya nggak bisa masuk kedokteran, kamu harus melanjutkan. Nah, kita sebagai orang tua nggak bisa saklek seperti itu, karena dunia berubah dan kita memang harus mengikuti apa yang diinginkan si anak.
Oh, berarti ya harus dipahami. Kuncinya adalah komunikasi itu sendiri. Komunikasi, betul. Jadi nanti bisa dilihat kan, ini loh hasil psikotesnya kayak gini, bakatku seperti ini. Atau mungkin kalau misalkan butuh bantuan guru, bisa guru bantu mediasi antara siswa dan guru, antara siswa dan juga orang tua apabila ada ketidaksesuaian tentang tujuan dan lain sebagainya. Kuncinya sih benar-benar komunikasi yang penting sekali. Menurut Bu Umda nih, kalau untuk diadakannya psikotes yang ada di madrasah khususnya di lingkungan SMA kayak seperti ini, perlu nggak sih Bu? Sangat-sangat perlu, karena ini bisa menjadi modal bagi guru, bagi orang tua, bagi siswanya sendiri. Kadang pengennya kayak gini, tapi beneran nggak sih aku ini pengen kayak gini? Nah, itu bisa menjadi modal untuk teman-teman mengidentifikasi, mendeteksi sebenarnya kemampuan dan arah minatnya kayak apa sih. Untuk penemuan kayak jati diri dan sebagainya itu bisa nggak sih Bu? Kayak pengennya jati diri kaitannya sama minatnya bisa. Berarti itu sudah. Soalnya biasanya kan kalau masih masa-masa SMA ini mungkin masih labil, masa-masa labil. Nanti temennya ikut ke sana, sebenarnya saya pengen ke sini, tapi udahlah ikut teman-teman kayak gitu. Untuk meyakinkan itu nggak perlu dari situ ya. Bisa. Jadi gitu. Jadi misalkan dia, aku ini suka otak-atik mesin nih, tapi nggak benar-benar yakin, bener nggak sih aku ini orang yang minatnya ke sana. Nah itu bisa dikonfirmasi dengan tes psikologi. Sangat bermanfaat sangat bermanfaat sekali kalau untuk psikotes sendiri. Terus kemudian itu terkait psikotes juga ya Bu ya. Sekarang itu mungkin untuk tadi yang terkait untuk depresi dan sebagainya, berarti untuk sekarang kan pikirannya tuh gini, mungkin untuk awam ya Bu ya, mungkin pertanyaan saya juga pertanyaan awam gitu, datang ke psikolog itu pikirannya adalah masalah apakah selalu melulu tentang hal seperti itu gitu? Enggak sih sebenarnya, datang ke psikolog itu enggak selalu bermasalah. Mungkin dia butuh bantuan untuk memecahkan masalah misalkan, itu kan bukan bermasalah ya. Artinya dia butuh bantuan, atau mungkin dia siswa yang berbakat tapi bingung saya harus ngapain. Nah itu juga bisa kita layani. Jadi nggak melulu masalah, nggak melulu orang dengan gangguan, ini nggak melulu seperti itu. Berarti di laboratorium terapan ini psikologi dan juga kesehatan jiwa nanti di Fakultas Psikologi di UNIM melayani itu juga. Semua tersedia di situ. Tersedia, menunya ada. Wah, luar biasa. Menunya ada, tinggal masyarakat mau pilih yang mana. Langsung bisa menghubungi langsung ke laboratorium psikologi terapan Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim. Langsung ke sana gitu ya. Dan alhamdulillah ini Diman juga kerjasamanya nggak hanya asesmen aja, tapi untuk sharing-sharing kira-kira pembelajarannya seperti apa itu juga kita terbuka sekali. Terakhir Bu, mungkin ada pesan dan juga kesan dari Bu Umda untuk teman-teman, untuk anak-anak dan lain sebagainya. Mungkin dari kami juga mungkin bisa pesan dan kesannya. Pesan kesannya jangan takut untuk memulai. Jangan takut untuk memulai. Karena biasanya kita melakukan sesuatu itu kan ragu. Ini saya bener nggak sih mau kayak gini? Boleh nggak sih kayak gini? Nah, untuk teman-teman, terutama teman-teman siswa baru, jangan takut untuk memulai. Kalau itu dirasa hal yang baik dan hal yang perlu kita lakukan. Jangan takut untuk berubah menjadi lebih baik. Iya, betul. Terima kasih untuk kedatangannya di podcast Mansaro. Kak Nikmat. Terima kasih sekali lagi. Baik Sobat Mansaro, demikianlah perbincangan kami dengan Ibu Umdatul Khairat dari Ketua Laboratorium Psikologi Terapan dan juga Kesehatan Mental dari Fakultas Psikologi UIN Malik Ibrahim. Saya Azimatul Nimah, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.